Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat, yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada sore hari ini. Kakak-kakak dan teman-teman yang saya sayangi, perkenalkan, nama saya Fajar Yanto yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi berbagai rumah adat yang ada di Indonesia. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan persilakan untuk yang pertama mempresentasikan materinya. Siapa ya? Boleh angkat tangan? Atau dipilihkan? Saya pilih aja ya. Oke. Persilakan Kakak Iksan untuk mempresentasikan PPT-nya. Baik, Mas. Saya presentasikan untuk materi saya yaitu seputar mengenai rumah Hanoi. Untuk share screen-nya bisa dinyalakan, Mas. Kalau masih mungkin Mas Fajar, bisa ini di aku bisa.
Oke, apakah sudah terlihat? Ya, Ya. terlihat, silakan. Tadi di sana. Oke, saya di sini akan membahas tentang rumah Hanoi dari suku Dani. Kita seringkali mendengar nama rumah adat Papua atau yang sering disebut rumah Honai. Rumah Honai adalah rumah adat Papua yang didirikan oleh suku Dani. Ini nyambung. Ya, silakan. Mas Iksan, ya, bisa dimulai. Masih termute gitu. Kalau ada masalah koneksi, mungkin bisa saya bantu share screen, Mas, di sini, Mas. Nanti Mas Iksan yang menjelaskannya. Oke, sudah Mas. Oke, dilanjut, Mas. Oke, saya lanjut. Fakta menarik dari suku Dani sendiri adalah kelompok suku yang mendiami wilayah lembah Baliem di pegunungan tengah Papua Pegunungan, tepatnya di negara Indonesia. Pemukiman mereka berada di antara Bukit Esberg dan Grasberg di Kabupaten Jayawijaya serta bagian Kabupaten Puncak Jaya. Seorang lelaki Dani dengan 2 buah taring babi yang menandakan bahwa ia seorang prajurit perang. Daerah dengan populasi signifikan, suku Dani berletak di negara Indonesia, tepatnya Papua bagian pegunungan. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Dani. Agama mayoritas Kristen Protestan 91% dan Islam Sunni 3%. Minoritas yaitu
6% beragama Katolik, animisme, animatisme, dinamisme, dan totem. Sejarah singkat dari suku Dani. Suku Dani pertama kali diketahui berimigrasi ke lembah Baliem diperkirakan sekitar ratusan tahun yang lalu. Banyak eksplorasi di dataran tinggi pedalaman Papua yang dilakukan. Salah satu di antaranya yang pertama adalah ekspedisi Lawrence pada tahun 1909 sampai 1910 Netherlands. Tapi mereka tidak sampai ke lembah Baliem. Kemudian penyidik asal Amerika Serikat bernama Richard Arnold, anggota timnya adalah orang dari luar negeri pertama yang mengadakan kontak dengan penduduk asli yang belum pernah mengadakan kontak dengan negara lain sebelumnya. Peristiwa ini terjadi secara kebetulan pada 23 Juni tahun 1938 saat sedang melakukan penerbangan di atas lembah Baliem dengan pesawat terbang airnya PBY Catalania 2 bernama Guba 2 pada saat menjalankan ekspedisi penelitian vegetasi di ketinggian lebih dari 4.000 meter. Ini terjadi pada tahun 1935. Kemudian juga telah diketahui bahwa penduduk suku Dani adalah para petani yang terampil dengan menggunakan kampak batu, alat pengikis, pisau yang terbuat dari tulang binatang, bambu atau tombak kayu, dan tongkat galian. Pengaruh Eropa dibawa ke para minoritas yang membangun pusat misi Protestan di Timur sekitar tahun 1955. Kemudian setelah bangsa Belanda mendirikan kota Katolik mulai berdatangan. Rumah Honai, rumah adat suku Dani, ukurannya tergolong mungil, bentuknya bundar, berdinding kayu, dan beratap jerami. Namun ada pula rumah yang bentuknya persegi panjang. Rumah jenis ini namanya EBI atau Honai perempuan. Bahan yang digunakan merupakan kayu besi atau opir, digunakan sebagai tiang penyangga bagian tengah rumah Honai. Jagat bore atau pindi, tali alang-alang, papan yang dikupas, papan alas, dan lain-lain. Perbedaan antara Honai dan EBI terdapat pada jenis kelamin penghuninya, yaitu Honai dihuni oleh laki-laki, sedangkan EBI atau Honai perempuan dihuni oleh perempuan. Komplek Honai ini tersebar hampir di seluruh. Baik, saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari rumah Honai. 1. Bagian atap. Rumah Honai memiliki bentuk atap bulat kerucut. Bentuk atap ini berfungsi untuk melindungi seluruh permukaan dinding agar tidak mengenai dinding ketika hujan turun. Penutup atap terbuat dari jerami yang diikat luar kubah. Lapisan jerami yang tebal membentuk atap kubah, bertujuan untuk menghangatkan ruangan di malam hari. Jerami digunakan untuk daerah yang beriklim dingin karena jerami ringan dan lentur memudahkan dibuat menjadi atap. Selain itu, jerami mampu menyerap goncangan gempa sehingga apabila terjadi gempa, kecil kemungkinan rumah Honai akan hancur atau roboh. Kedua, bagian dinding dan bukaan. Honai mempunyai pintu dan jendela-jendela yang kecil. Jendela ini berfungsi memancarkan sinar ke dalam ruangan tertutup itu. Ada pula Honai yang tidak memiliki jendela. Honai tanpa jendela pada umumnya digunakan untuk kaum ibu atau perempuan. Di malam hari, penerangan menggunakan kayu bakar di dalam Honai dengan menggali tanah di dalamnya sebagai tungku. Selain itu juga berfungsi untuk menghangatkan tubuh. Alas untuk tidur menggunakan alas serumputan garing yang dibawa dari kebun atau ladang. Umumnya mereka berganti jika sudah terlalu lama karena gangguan kutu babi. Ketiga, yaitu ketinggian. Rumah Honai mempunyai tinggi 2,5 sampai 5 meter dengan diameter 4 sampai 6 meter. Rumah Honai ditinggali oleh 5 sampai 10 orang dan rumah ini biasanya dibagi menjadi 3 bangunan terpisah. Satu bangunan digunakan untuk tempat beristirahat atau tidur.
Bangunan kedua untuk tempat makan bersama di mana biasanya mereka makan-makan beramai-ramai. Dan bangunan ketiga untuk kandang ternak terutama babi. Rumah Hone juga biasanya terbagi menjadi 2 tingkat. Lantai dasar dan lantai 1 dihubungkan dengan tangga yang terbuat dari bambu atau kayu. Biasanya pria tidur melingkar di lantai dasar dengan kepala di tengah dan kaki di pinggir luarnya. Demikian juga cara tidur para wanita. Dalam peraturan adat Hone, pria dan wanita termasuk anak-anak tidak boleh tidur di satu tempat secara bersamaan karena merupakan tabu. Fungsi dari rumah Hone sendiri yaitu 1. Sebagai tempat tinggal, 2. Tempat menyimpan alat-alat perang, 3. Tempat mendidik dan menasihati anak-anak laki-laki agar bisa menjadi orang yang berguna pada masa depan. 4. Tempat untuk merencanakan mengatur strategi perang agar dapat berhasil dalam pertempuran atau perang. 5. Tempat menyimpan alat-alat atau simbol dari adat orang Dani yang sudah ditekuni sejak dulu. 6. Untuk pengasapan mumi, fungsi yang disebut terakhir itu bisa ditemukan di desa Kerulu dan desa terkenal di Mbah Baliem. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai rumah Hone. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya ada yang mau dipertanyakan tentang presentasi Kak Iksan tadi tentang rumah Honai. Jika ada, silakan open mic-nya. Ya, mungkin ya izin moderator, mungkin saya ada beberapa pertanyaannya terkait gambaran rumah Hanoi ya. Rumah Hanoi ya, eh, gini Mas. Saya lihat tadi bangunan rumah Hanoi ya, khususnya gambar rumah Hanoi itu mengapa kok atapnya itu melingkar gitu. Kenapa nggak dibuat kayak apa namanya, kayak prisma gitu, prisma segitiga atau prisma yang lainnya? Kenapa harus dibuat bundar? Apakah ada ciri khususnya atau ada simbolisnya atau hanya untuk sebagai atap saja, Mas? Baik, Mas. Saya akan menjelaskan rumah Hone sendiri dibuat melingkar dengan seperti kerucut. Itu dikarenakan untuk pemasangan jerami yang lebih mudah atau lebih simpel daripada menggunakan kerucut. Dan juga terlebih lagi di rumah Hanoi menggunakan rerumputan atau jerami yang dari kebun atau temali. Tali temali tersebut juga menggunakan yang dibuat dari apa namanya, seperti ijuk yang di pohon-pohon aren, yang biasanya di pohon aren itu. Untuk pengikatan dimudahkan menggunakan kerucut apabila ditarik satu garis atau satu tali dengan ikatan yang sama. Sepengetahuan saya seperti itu, Mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas, mungkin sebagai pengetahuan baru ya bagi saya, kenapa kok atapnya itu dibuat sedemikian rupa bulat gitu ya, menutupi semua bagian-bagian isi daripada rumah tersebut, rumah Hanoi ya. Jadi sudah dijelaskan fungsi-fungsinya, ya nggak apa-apa Mas ya. Saya terima jawabannya. Terima kasih Mas. Oke, sama-sama, Mas. Oke, untuk yang lain ada yang mau bertanya atau lanjut ke materi selanjutnya?
Oke, sepertinya tidak ada yang mau bertanya. Baik, Mbak. Selanjutnya, Maria Putri bisa presentasikan PPT-nya. Oke, untuk Mas Moderator izin share screen. Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maira Putri Blaksana. Di sini saya akan mempresentasikan rumah adat kebaya. Oke. Di zaman sekarang banyak yang mengherankan karena budaya Betawi semakin terkikis seiring dengan berkembangnya kota Jakarta. Banyaknya gedung pencakar langit, apartemen, rumah modern, dan rumah minimalis yang menjadi primadona mengikis eksistensi rumah budaya Betawi. Meski demikian, budaya Betawi perlu dilestarikan agar tidak hilang dan tenggelam dalam modernitas. Oke. Rumah Kebaya. Rumah Kebaya adalah sebuah nama rumah adat suku Betawi. Disebut dengan rumah kebaya dikarenakan bentuk atapnya yang menyerupai pelana yang dilipat, dan apabila dilihat dari samping, maka lipatan-lipatan tersebut terlihat seperti lipatan kebaya. Rumah adat Betawi juga bisa dibilang perpaduan dari adat Jawa dan Sunda karena rumah khas Betawi mirip rumah joglo khas Jawa dan rumah panggung dari Sunda. Oke, ciri khas rumah ini memiliki teras yang luas yang berguna untuk menjamu tamu dan menjadi tempat bersantai keluarga. Pada zaman dahulu, masyarakat Betawi membuat sumur di depan rumahnya dan pemakaman yang berada di samping rumah, dan dinding rumahnya terbuat dari panel-panel yang dapat dibuka dan digeser-geser ke tepinya. Hal ini dimaksudkan agar rumah terasa lebih luas. Oh iya, untuk rumah adat kebaya ini biasanya memiliki pendopo atau bisa dibilang teras yang luas untuk menerima tamu. Biasanya teras ini dilengkapi dengan meja, kursi yang digunakan untuk bercengkrama dengan tetangga atau orang-orang terdekat lainnya. Filosofi bagian teras tersebut melambangkan bahwa masyarakat Betawi sangat terbuka pada orang baru. Di sini ada dua bagian dari segi sifatnya. Bagian depan bersifat semi-publik, sehingga setiap orang dapat melihat betapa asri dan sejuknya rumah tersebut. Dan yang kedua adalah bagian belakang yang bersifat pribadi. Bagian ini hanya boleh dilihat oleh orang-orang terdekat dari pihak pemilik rumah. Oke. Material rumah kebaya. Di sini satu, material atap. Material yang digunakan untuk menutup atap rumah adalah genteng atau atap dari daun kirai yang dianyam. Dan yang kedua, material dinding. Material yang digunakan untuk dinding depan adalah kayu gowok atau kayu nangka yang terkadang dicat dengan dominasi warna kuning dan hijau. Sementara untuk landasan dinding digunakan pasangan batu bata dan kolon dari kayu nangka yang sudah tua. Dan untuk material struktur, bahan yang digunakan untuk pondasi rumah adalah batu kali dengan sistem pondasi umpak. Pondasi rumah atau tiang yang terbuat dari batu yang diletakkan di bawah setiap kolom.
Oke. Setiap rumah pasti memiliki ruangan-ruangan yang digunakan untuk tujuan tertentu, dan setiap ruangan tersebut ada yang bersifat pribadi atau untuk umum. Namun ruangan yang ada di rumah kebaya ini ruang-ruang teras depan, tempat kursi untuk tetamu serba balik-balik, kursi yang terbuat dari kayu jati untuk bersantai dikenal juga dengan nama amben. Ruang ini banyak digunakan oleh anggota keluarga. Kebanyakan ruangan ini digunakan oleh anggota keluarga. Dan untuk lantai pada teras depan ini diberi nama gejogan. Lantai ini wajib dibersihkan sebagaimana wujud penghormatan pada tamu. Gejogan atau lantai teras ini dianggap sakral atau dikeramatkan oleh masyarakat Betawi karena berhubungan langsung dengan tangga bernama Balak Suci, penghubung rumah dengan area luar. Untuk ruangan selanjutnya itu ruang kamar tamu. Pangkeng. Pangkeng adalah ruang keluarga yang dipisahkan oleh dinding kamar. Ini juga bisa disebut ruang tamu, kamar tamu ya. Karena bentuk bagian selanjutnya dari rumah adat Betawi adalah ini dapur yang letaknya paling belakang. Untuk ruang terakhir, sorry. Dan sekian dari presentasi saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada Mas Moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Maya Putri atas presentasinya. Saya kembali lagi, siapa yang mau bertanya? Ya, mungkin saya ada sedikit pertanyaan atau hal-hal yang perlu kita diskusikan, Mas Moderator. Begini, Mbak Maira, karena kan mengangkat rumah kebaya ya. Kalau mengingat kata kebaya itu kayak apa namanya pakaian khas dari Jawa Barat. Apakah itu ada perbedaan atau sama-sama atau kebetulan saja nama kebaya itu dipakai oleh pakaian adat sekaligus rumah adat? Bagaimana, Mbak? Ya, ini saya jawab sepengetahuan saya saja. Karena kebetulan sama kan kebaya itu mungkin roknya ya yang ada lipatan-lipatan. Jadi kenapa disebut rumah kebaya? Ya karena bagian atapnya itu kalau dilihat dari samping itu kayak lipatan kebaya gitu. Oke, berarti eh, ini tuh mengambil daripada kebaya pakaian adat itu kan corak-coraknya atau kayak untuk digunakannya itu kan ada lipat-lipatan itu. Nah, makanya itu ide itu muncul untuk dibuatkan rumah adat. Begitu ya, Mbak ya? Nggak apa-apa sih. Kalau Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ke Mas Diki. Sekarang saya mau bertanya nih Kak Maria. Nah, untuk rumah kebaya ini kan memiliki ciri khas sendiri atau ciri yang unik. Nah, ciri yang uniknya rumah kebaya ini Kak, apa aja? Kalau boleh tahu Kak. Mungkin itu aja pertanyaan saya. Terus bagian atapnya juga kan apalagi kalau di teras itu lebih sering ada kayak pendopo gitu buat tamu. Terus juga apa ya?
bagian itu sih dapurnya. Oke. Oh, ya, baik, saya bisa paham. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya mempersilakan Kak Diki untuk mempresentasikan PPT-nya. Ya, baik. Izin moderator mempersiapkan PPT sekaligus share screen. Ya, Sebentar. Ini sudah terlihat ya. siap, sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua para rekan-rekan, ya para tim dari Storytelling Group 1, khususnya di Padepokan Siamio, sekaligus adik-adik yang ada di Kalimantan. Ya, di sini saya akan mengangkat sebuah judul dengan tema rumah adat tradisional atau bangunan tradisional ya. Pastinya di semua provinsi itu memiliki bangunan-bangunan tradisional ataupun rumah-rumah tradisional tersendiri ya. Khususnya ini saya mengangkat ambil rumah adat ataupun bangunan ikonik dari suatu provinsi di Sumatera Barat ya. Kalian tahu di Sumatera Barat rumah rumah adatnya cukup unik-unik ya, cukup berbeda dengan yang lainnya. Karena setiap rumah adat itu memiliki perbedaan dan suatu ciri khas yang berbeda-beda ya. Tetapi tidak meninggalkan atau tidak melupakan budaya-budaya yang dibawa oleh nenek moyang terdahulu. Oke, rumah adat tradisional yang saya angkat hari ini nanti akan saya jelaskan slide demi slide-nya ya, PPT demi PPT-nya nanti akan saya jelaskan eh, tema atau judul apa yang saya angkat nantinya. Sebelum kita lanjut ke rumah adat yang lebih spesifiknya, pengertian rumah adat sendiri itu apa? Rumah adat adalah bangunan yang memiliki ciri khas khusus ya. Jadi tidak sebuah rumah saja, tidak sebuah bangunan, ya tidak sebuah kayu ataupun atap ya, jendela, pintu, tetapi ada maknanya tersendiri ya. Namanya sendiri, misalnya kayak tadi rumah Hanoi ya, rumah Hanoi, rumah kebaya, itu kan ada ciri khasnya sendiri-sendiri ya. Ada yang atapnya bulat, ada yang gentengnya itu berbeda, memakai tanah liat, ya. Ruang demi ruangan juga atau dipaskan ya, ruang demi ruangan itu sudah ditetapkan. Oh ini untuk ruang tamu, oh ini untuk ruang makan dan lain sebagainya. Itu merupakan ciri khas daripada rumah adat daerah. Digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu ya. Jadi tidak lepas dengan fungsi pada umumnya rumah ya, meskipun itu rumah adat, pastinya tentunya rumah tersebut itu sebagai untuk tempat tinggal ya, untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan untuk berkumpul bersama keluarga ataupun yang lainnya. Rumah adat merupakan salah satu representasi kebudayaan yang paling tinggi dalam sebuah komunitas atau suku masyarakat ya. Dibandingkan dengan pakaian daerah, rumah adat ini justru lebih tinggi atau lebih mencolok dari segi representatifnya di bidang budaya ya. Jadi yang melambangkan ciri khas dari provinsi ya suatu daerah tertentu itu dilihat dari rumah adatnya, tidak hanya di pakaian adat ya. Memang pakaian adat juga ada ya, adat istiadat juga ada, tapi rumah adat ini yang paling menonjol ya. Bisa kita lihat secara langsung ya, bisa kita lihat apa namanya perbedaannya. Oh, provinsi ini perbedaannya di A, provinsi B ini perbedaannya di B, itu ya. Karena ada terjadi perbedaan. Meskipun dari segi eh, ukuran, dari segi bangunan ya, dari segi arsitektur bangunan itu hampir sama, tetapi dari kebudayaannya jelas itu beda. Oke, kita next. Fungsi daripada rumah adat ya, pasti berfungsi. Kalau nggak ada fungsinya, rumah adat tersebut hanya sebatas pajangan saja ya, pasti akan diletakkan di museum.
Rumah adat adalah bangunan yang memiliki ciri khas khusus digunakan untuk tempat hunian oleh suatu bangsa tertentu ya. Sebagaimana untuk pengertian daripada rumah adat sendiri, sama halnya juga fungsi ini. Kegunaan lain rumah adat ya selain untuk tempat tinggal, apa sih kegunaan lain daripada rumah adat? Yang pertama, karya para leluhur yang menjadi komponen penting dari unsur fisik cerminan budaya ya. Jadi terdahulu nenek moyang kita itu membawa kebudayaan dan dituangkan atau dicerminkan daripada rumah adat tersendiri ya, rumah adat daerah-daerah tertentu. Ya, misalnya ada ukiran apa, ditambahkan tanaman apa, ditambahkan batu-batuan apa, itu merupakan cerminan daripada budaya yang dibawa oleh nenek moyang. Selain itu juga menjadi lambang tentang cara hidup ya, ekonomi ya. Di salah satu provinsi itu ya ada rumah adat itu yang mencerminkan gotong royong ya. Jadi kalau pindah rumah itu tidak dipindah atau tidak dirubuhkan, melainkan diangkat. Itu salah saya lupa provinsinya mana, tetapi itu saya pernah lihat ya, pernah membaca berita tersebut ya. Itu merupakan suatu adat istiadat khususnya di bidang kebudayaan apa namanya secara bahu membahu untuk mengangkat perpindahan rumah adat tersebut. Itu merupakan cerminan budaya dalam masyarakat. Selain itu juga menjadi lambang tentang cara hidup, ekonomi, kegiatan ekonomi ya seperti jual beli ataupun yang lainnya dari sebuah komponen masyarakat ya, dari aspek masyarakat yang luas. Oke, nah next keunikan rumah adat ya. Ini saya ambil contoh ya, rumah Gadang yang ada di Sumatera Barat. Ini khas suku Minang ya. Keunikan rumah Gadang. Rumah Gadang yang satu ini memiliki keunikan yakni memiliki pintu masuk lewat belakang. Nah, ini perbedaannya dengan rumah-rumah atau suku yang telah dipaparkan tadi sebelumnya ya. Semua pintu masuknya ada di depan. Nah, keunikannya di rumah Gadang ini pintu masuknya lewat belakang. Nah, ini. Sehingga jika ingin bertamu, kita harus masuk melalui bagian belakang rumah. Namun seiring dengan perkembangan zaman, rumah Gadang Surambi Papek ini pun memiliki pintu depan ya. Jadi tidak selamanya ya, selamanya rumah Gadang itu pintunya di bagian belakang. Ya ada, tetapi tidak eh, sebegitu banyaknya suku-suku terlebih terdahulu seperti itu. Itu keunikan dari segi tata letak pintu masuk ataupun pintu belakangnya. Rumah Gadang setelah mengetahui keunikan, apa sih rumah Gadang itu? Rumah adat Minangkabau disebut rumah Gadang atau Gadang itu istilahnya itu besar, ya rumah yang besar seperti halnya rumah joglo kalau di mana di Jawa Timur ya rumah joglo itu mirip dengan rumah Gadang ini meskipun dari segi arsitektur, dari segi corak itu berbeda. Selain sebagai tempat kediaman keluarga, rumah Gadang ini merupakan perlambangan kehadiran satu kaum dalam suatu negeri ya, serta sebagai pusat kehidupan dan kerukunan seperti tempat bermufakat keluarga kaum dan melaksanakan rutinitas ya. Jadi tidak hanya sekedar rumah tempat tinggal, tetapi juga diiringi dengan kegiatan-kegiatan lain seperti apa namanya musyawarah, mufakat, ya, saling berdiskusi di situ sebagainya untuk keperluan-keperluan masyarakat di sekitarnya ya seperti balai gitu lah, balai desa ataupun balai yang lainnya juga bisa menggunakan rumah adat Gadang ini. Bagian rumah Gadang ya, keunikan sudah, fungsi sudah, bagian ya. Kita pas ya, tidak komplit kalau kita tidak mengulik apa sih di dalamnya daripada rumah adat khususnya rumah Gadang ini. Lanjar di belakang rumah dibagi menjadi kamar tidur ya atau ruang. Menurut adat sebuah rumah Gadang harus memiliki minimal 5 ruang ya. Minimal 5 ruang kita bisa membayangkan betapa besarnya ya, betapa besarnya, betapa panjangnya ya daripada rumah Gadang ini. Dan jumlah ideal adalah 9 ya, minimal itu 5, idealnya itu 9. Wow, di rumah-rumah yang cukup besar dan rumah yang tergolong di tanah yang luas ya, di lahan yang luas. Lanjar lain digunakan sebagai area umum yang disebut Labuah Gajah atau Jalan Gajah ini. Labuan Gajah ini atau Jalan Gajah ini apa namanya tempat di mana jalan di rumah tersebut itu agak lebar ya untuk kedatangan tamu, untuk kedatangan orang-orang penting dan lain sebagainya di suatu keluarga tersebut. Yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari dan acara seremonial ya yang sudah saya mention tadi ya, untuk rumah Jalan Gajah ini digunakan untuk
pulang pergi ataupun berlalu lalang daripada tamu di acara seremonial. Oke, next, ciri-ciri rumah gadang. Yang pertama, rumah gadang sering juga disebut rumah godang ya, gadang atau godang, bak gonjong, dan bak juang. Rumah adat Minangkabau memiliki keunikan yang terletak pada bentuk bangunannya ya. Bangunannya depan belakang itu agak bukan lonjong sih, agak runcing gitu ya. Agak runcing, nanti saya akan jelaskan kenapa kok runcing. Kenapa nggak dibuat lurus saja kayak rumah seperti biasanya. Itu ada simbol tersendiri. Bentuk puncak dari atapnya runcing menyerupai bentuk tanduk kerbau. Nah, kalau kita lihat di gambar bagian sebelah kiri bawah itu ya, atapnya itu runcing ya, seperti tanduk ya. Digambarkan seperti tanduk kerbau ya. Saya nggak tahu memang seperti tanduk kerbau atau gimana. Bagian atap yang melengkung dan lancip pada rumah gadang biasa disebut sebagai gonjong ya. Jadi atapnya yang lancip itu disebut dengan gonjong. Ketentuan jumlah rumah gadang. Rumah gadang sebagai tempat tinggal bersama ya mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri ya. Jadi tidak asal masuk, tidak asal menempati ya, tidak asal ditempati begitu karena ini rumah adat ya, penuh dengan kebudayaan, penuh dengan makna-makna tersendiri ya, makna daripada rumah gadang ini. Jumlah kamar bergantung pada jumlah perempuan yang tinggal di dalamnya. Nah, ini ya perlu digarisbawahi, jumlah perempuan ini menentukan banyak sedikitnya kamar. Jadi ya bisa dibilang kita ibaratkan misalnya ibu satu ya, ibu satu terus anak yang lain itu misalnya 3 anak cewek atau 3 anak perempuan. Jadi bisa kita hitung ya, 4 kamar plus ada kamar yang lainnya. Itu bisa kita bayangkan di situ. Lalu setiap perempuan dalam kaum tersebut yang telah bersuami mendapat suatu kamar atau 1 kamar ya. Jadi sepasang begitu ya suami istri disediakan 1 kamar dalam rumah gadang. Sementara perempuan tua dan anak-anak mendapat tempat di kamar tidak jauh dari dapur. Nah ini ya, tidak jauh dari dapur dengan ketentuan-ketentuan yang menempati kamar tersebut. Oke, tanduk kerbau. Kita berbicara tanduk kerbau dari tadi ya. Di atap di atap depan belakangnya itu. Bentuk gonjong rumah gadang berkaitan dengan tamu atau cerita tentang kemenangan orang Minangkabau dalam adu kerbau dengan raja dari Jawa pada zaman itu. Nah, itu legenda ya atau legenda-legenda pada zaman kerajaan di mana raja dari Minang ini menang atas adu kerbau ya, adu kerbau daripada raja daripada raja Jawa ya pada saat atau pada zaman itu. Untuk mengenang kemenangan tersebut, masyarakat Minangkabau membuat rumah dengan gonjong di bagian atas rumahnya yang menyerupai tanduk kerbau. Ini sebagai tanda kemenangan ya, tanda happy begitu telah memenangkan suatu pertandingan antar kerajaan di Jawa ya. Ini kerajaan Minang ya, berarti dengan kerajaan Jawa gitu kan dimenangkan oleh kerajaan kerajaan Minang dan diperluas atau dan eh, disejarahkan dalam bentuk rumah adat ini, tetapi atapnya itu seperti eh, apa namanya tanduk kerbau. Nah, itu sebagai salah satu representatif daripada atap ya atap depan belakang ini menyerupai tanduk kerbau, gitu ya. Jadi ciri khasnya ini atapnya saja dari rumah gadang ini ya. Rumah atapnya saja mirip tanduk kerbau ya. Mengapa tanduk kerbau? Karena asal usul daripada kerajaan terdahulu hingga sekarang masih kita lestarikan rumah gadang ini di Minangkabau khususnya di Sumatera Barat. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya ya. Saya rasa cukup untuk presentasi terkait rumah adat di Sumatera Barat suku Minangkabau yaitu rumah gadang ya. Mungkin kalau berbicara hal teknis ataupun hal-hal yang menjurus secara lebih dalam di rumah Minangkabau ini saya kurang tahu ya, karena saya tidak begitu apa namanya mengetahui ya seluk-beluk daripada rumah eh, gadang ini. Mungkin nanti bisa dibantu jawab kalau ada pertanyaan yang saya kurang mengerti atau saya kurang eh, paham gitu. Ini berarti bukan menutup kemungkinan untuk tidak bertanya ya. Silakan kalau mau bertanya, kita diskusikan bersama. Mungkin Kak Agnes bisa bertanya ya. Silakan Kak Agnes. Jangan diam aja Kak Agnes. Silakan, saya persilahkan yang mau bertanya.
Ini masih menunggu anggota yang lain ya. Salah satu anggota anggota kita masih belum join ini Mas Firman ini ya. Mungkin bisa tunggu, bisa kita lanjut diskusinya ya. Mungkin ke Agnes ini bisa ditanya, bertanya ke Agnes ya, apapun. Atau mau presentasi juga silahkan. Halo Kak Agnes, kalau nggak bertanya aku yang bertanya loh Nes. Ya, mungkin Mas Fajar dari Kalimantan ya Mas. Ya, betul. Betul, Mas. Mungkin bisa sedikit diceritakan Mas, rumah adatnya di sana itu seperti apa gitu Mas. Ngobrol santai aja Mas, sambil menunggu yang lain gabung Mas. Mungkin ada kesamaan seperti halnya di Sumatera Barat atau ada perbedaan Mas. Iya, ada panas dari. Aku ya ruwes. Pasti gak kelem di banget ini. Ini hujan, Dek. Tolong di mute San, suaranya Firman Mas. Ada Mbak aku. Suaranya Firman, suaranya Nisa masuk. Oke, untuk menanggapi pertanyaan Mas Diki tadi, rumah adat yang terkenal di Kalimantan Utara ya. Kalau kalau yang saya cari, setahu saya itu rumah Baloi. Rumah adat ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung, Kalimantan Utara. Suku Tidung, rumah Baloi. Itu aja sih. Berarti rumah Balo ya Mas ya, suku Tidung. Ya, betul. Suku Tidung. Itu biasanya kalau rumah adat di Kalimantan itu ditemukan di mana Mas? Di daerah mana Mas? Untuk saya sendiri sih belum pernah ngelihat rumah adat Kalimantan Utara. Soalnya saya jauh dari kota Tanjung Selor atau Bulungan, kayak di desanya gitu, Mas. Jadi mau ke kota juga 1 jam perjalanan lama. Jadi jarang turun ke kotanya langsung. Sekali turun juga
nggak lama, paling sebentar. Mungkin gitu sih. Oke, berarti ini dibilang cukup sulit ditemui ya Mas ya untuk rumah adat Balau ini. Ya, mungkin yang pernah ke sana mungkin gampang aja ketemu. Kalau menurut saya pribadi kan saya jarang jalan, apalagi jalan jauh. Saya nggak pernah, jadi mungkin sulit. Oke, oke. Tapi eh, dari bangunan rumahnya sendiri, Mas, apakah dibuat seperti apa, Mas? Misalnya kan ada kayak rumah gadang tadi kan, bisanya nggak nyentuh tanah, Mas, ada penyangganya khusus untuk Ada kayunya itu, Mas. kolong gitu ya. Apakah beda, Mas? Hmm, Kemungkinan kira-kira rumah baloi kidung. Mungkin ada juga penyangganya di bawah tuh, Mas. Soalnya dia ya berdiri di atas tanah, seperti oke, mengambang. oke. Iya, ya, Mas. Oke. Oke, ya, makasih, Mas, atas jawabannya. Silakan dilanjut, Mas. Oke. Ini untuk Mas Firman jadi join atau enggak ya, Mas? Untuk Firman sendiri ini masih ada keperluan ya. Jadi kalau kita cukupkan sampai di sini aja. Oke, berarti saya tutup aja nih, Mas. Sebelum ditutup mungkin ada yang lain yang didiskusikan, silakan. Oh iya, betul. Untuk Ini Kak tampaknya Iksan, hari terakhir ya untuk storytelling. Kak Maria Putri, ada yang mau dipertanyakan tentang rumah adat dari PPT-nya Kak Diki tadi, atau sudah cukup jelas penjelasannya Kak Diki? Sepertinya sudah jelas ya, Mas Diki, penjelasannya. Ya, Ya, mungkin ini Kak Agnes ini bisa menambahkan ya. Apa masih bergabung di Zoom ini Kak Agnes? masih ya. Masih. Oke. Silakan Kak, mungkin ada sepatah dua kata silakan terkait dengan rumah adat. Apa tahu bisa menambahkan rumah adat yang telah dijelaskan oleh Fajar tadi Mas Fajar. Iya, terima kasih. Waktu yang tadi saya tuh kurang perhatikan ya kalau pas Fajar menjelaskan, jadi saya nggak tahu mau nambahkan apa, tapi uh, setelah saya lihat kayaknya sebuah presentasinya itu sudah bagus, jadi ya nggak ada tambahan apa-apa sih. Oh iya, saya bukan bagian dari kelompok kalian, mohon maaf. Jadi saya nggak tahu mau nambahkan apa, cuman mau lihat aja Zoom-nya gimana gitu aja sih. Enggak apa-apa Kak. Mungkin bisa jelaskan Kak rumah adat yang ada di Kalimantan yang Kakak pernah tahu situ ya. Menambahkan Mas Fajar tadi penjelasan. Oh iya, terima kasih Om. Gini lah, di rumah adat kami itu ada, tahu balai desa nggak? Itu salah satu rumah adat di Kalimantan Utara maksudnya. Itu apa ya, ciri khasnya itu coraknya lah. Kalau nggak tahu coraknya gimana, silahkan searching di Google. Kalau boleh tahu ya. Balai adat.